Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM A1I1 19055, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusif yang diampu oleh Bapak Salim SPD MPD. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak. Terkait pendidikan inklusif, saya akan menjabarkan mengenai kondisi pendidikan inklusif di Sulawesi Tenggara. Pendidikan inklusif di Sulawesi Tenggara telah dilakukan sejak 2013. Tahun ini, pemerintah bertekad untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Upaya Sulawesi Tenggara menjadi provinsi pendidikan inklusif diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di 14 sekolah. Selain itu, Sultra telah menyediakan sebanyak 45 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di 8 kabupaten kota. Wakil Gubernur menjelaskan, pendidikan yang menjadi hak seluruh warga negara ditanggapi serius oleh pemerintah daerah. Misalnya dengan menganggarkan lebih dari 4 miliar khususnya untuk pendidikan inklusif. Ia menyadari keberadaan sekolah luar biasa dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif masih sangat kurang. Ini mengingat berdasarkan data potensi desa di Sulawesi Tenggara di tahun 2011, jumlah penduduk yang mengalami ketunaan di Sultra mencapai 6.084 orang dan diantaranya masih berada di rentang usia pendidikan. Artinya, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara bertekad untuk terus mengembangkan dan memajukan layanan pendidikan inklusif ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi pendidikan inklusif pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam masa pandemi COVID-19, pembelajaran pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan situasi saat ini. Perlunya modifikasi dan perubahan pembelajaran agar pembelajaran masih tetap berlanjut. Terdapat tantangan dalam pembelajaran pendidikan inklusif pada masa pandemi COVID-19 kepada anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah mengenai cara guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar yang tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Guru harus menyesuaikan kurikulum pendidikan inklusif pada masa pandemi ini. Tentunya tidak mudah untuk menghadapi perubahan situasi belajar mengajar dan kondisi belajar yang dilakukan dari rumah masing-masing. Dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang baru dalam pendidikan inklusif selama belajar mandiri dari rumah. Hal ini dibutuhkan peran orang tua, kerabat, atau pendamping belajar anak berkebutuhan khusus. Orang tua atau pendamping belajar harus paham dalam penggunaan teknologi digital guna mendukung kegiatan belajar di rumah. Penjelasan yang terakhir yaitu, jika diumpamakan saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya mengelola sekolah saya dalam pendidikan inklusif ini? Langsung saja. Mungkin ada beberapa kebijakan yang akan saya kelola, yaitu tentang kurikulum. Tentang kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah saya sebagai kepala sekolah memberikan kebijakan untuk menjadi kurikulum tersebut fleksibel mungkin dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, untuk proses pembuatan program pembelajaran dan evaluasi dilakukan bersama-sama orang tua siswa tersebut. Kebijakan saya sebagai kepala sekolah terkait setting pembelajaran dalam pendidikan inklusif, yaitu saya yang berperan menjadi kepala sekolah memberikan kebijakan kepada semua guru untuk bebas mengatur kondisi ruang kelasnya, dibuat senyaman dan seaman mungkin sehingga peserta didik merasa senang. Adapun untuk pendekatan dalam pembelajaran, saya meminta guru-guru untuk selalu memvariasikan metode mengajarnya agar anak tidak bosan dan jenuh. Selanjutnya, untuk pendanaan
penyelenggaraan pendidikan inklusif, saya membuat kebijakan seperti mengajukan dana bantuan ke pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti ke pusat. Hal ini saya lakukan karena pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif, saya selaku kepala sekolah bersama guru-guru bekerja sama untuk mencari dana bantuan tersebut. Dari dana yang didapatkan tersebut, saya akan memberikan kebijakan untuk menggunakan dana tersebut membangun sarana dan prasarana serta perbaikan infrastruktur sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung terciptanya suasana yang inklusif. Sarana dan prasarana yang mudah dijangkau oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan mudah untuk diakses menjadi sekolah yang lebih inklusif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.